Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Suryanti. Saya peserta Pramuka Madrasah Alia Negeri Wajo, Ambalan Halimatus Sa'diyah, gugus depan Wajo 01064. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sejarah Pramuka. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sejarah Pramuka dunia. Nah, yang pertama, sejarah pramuka di dunia. Nah, sejarah pramuka di dunia pertama kali saat Baden Powell menuliskan pengalamannya di buku yang berjudul Scouting for Boys. Nah, pada tahun 1908, ia membuat buku tersebut untuk panduan acara perkemahan yang dirintisnya pada tahun itu. Nah, buku ini sangat lahir sehingga bermunculan organisasi-organisasi pramuka yang ditujukan pada anak laki-laki saja. Selanjutnya, pada tahun 1912, Baden Powell dan adiknya yang bernama Agnes mendirikan organisasi pramuka untuk wanita yang bernama Girl Guides. Selanjutnya, pada tahun 1816 berdirinya organisasi Pramuka Siaga atau sering disebut dengan CUB, yang artinya anak serigala. Selanjutnya pada tahun 1918 mulai berdiri organisasi pramuka yang ditujukan kepada usia remaja, yaitu 17 tahun. Selanjutnya, Baden Powell kembali mempublikasikan bukunya yang berjudul Referring to Sex pada tahun 1922. Ia menceritakan tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Selanjutnya, tepatnya pada tanggal 30 Juli tahun 1920 di Olympic Hall, London, Jambore dunia pertama kali diikuti sebanyak 800 peserta dari 34 negara. Nah, dari kegiatan tersebut maka Baden Powell diangkat menjadi Bapak Pandu sedunia. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang sejarah pramuka di dunia. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia. Nah, sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa, yaitu yang pertama pada masa penjajahan Belanda, yang kedua pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga pada masa kemerdekaan Indonesia. Pertama, pada masa penjajahan Belanda, namanya yaitu NIPF atau dalam bahasa Indonesianya Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah proklamasi, kegiatan pramuka semakin digemari dan terbentuk Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930. Nah, pada tahun 1931 mulai berdiri antar kepanduan Indonesia. Pada tahun 1936 telah berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia, atau BPPKI. BPPKI membuat kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Nah, perkemahan inilah menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Selanjutnya, pada masa penjajahan Jepang, kegiatan pramuka Indonesia masih berjalan dan masih bisa bertahan. Tetapi saat Jepang menyerang Belanda, banyak tokoh kepanduan Indonesia yang ditarik masuk ke Ibondan, Peta, dan Seinenden. Selanjutnya, Jepang melarang berdirinya partai dan menganggap gerakan pramuka berbahaya karena meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Tidak menyetrukan tekad kepanduan Indonesia untuk melaksanakan Perkino kedua dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan, pada tanggal 28 Desember 1945 didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo dan menjadi wadah kepanduan rakyat di seluruh Indonesia. Nah, pada tahun 1961 terdapat 100 organisasi di Indonesia
dan dibagi menjadi 3 federasi, yaitu yang pertama Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, kedua Ikatan Pandu Indonesia, dan yang ketiga Persatuan Kepanduan Putri dan Putra Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961, Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi oleh masyarakat, sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang sejarah pramuka di dunia dan sejarah pramuka di Indonesia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.